Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Maharni Rukmana dengan NPM 22321061 dari Fakultas Teknik Perminyakan. Adapun tugas ini digunakan untuk memenuhi salah satu mata kuliah pengujian sumur yang diampu oleh Bapak Insinyur Fikih Hidayat, STMN. Topik yang saya sampaikan yaitu mengenai pressure drawdown test, di mana di soal tertera sebuah sumur baru saja dilakukan pemboran dan pengujian drawdown, di mana kita memperoleh data sumur dan data laju alir, di mana laju alir sebesar 1245 stok tank barel per day, faktor volume formasi minyak sebesar 1,08 reservoir barel per stok tank barel, viskositas sebesar 4,3 centipoise, porositas sebesar 3,33%, ketebalan sebesar 52 feet, kompresibilitas total sebesar 0,000003 psi pangkat minus 1, radius wellbore sebesar 0,29 feet, dan tekanan inisial sebesar 1002,61 PSIA. Dengan pertanyaan, estimasikan kapan periode wellbore storage berakhir. Yang kedua, kapan waktu aliran radial dalam reservoir atau infinite acting radial flow dimulai dan berikan alasannya. Dan yang ketiga, estimasikan nilai permeabilitas. Serta yang keempat, bagaimana kondisi sumur ini, apakah sumur mengalami kerusakan, dan perkirakan nilai skin faktornya. Dari sini dapat kita lihat sudah diberikan data pressure data test, yang kemudian kita tambahkan dua tabel, yaitu PI dikurang PWF dan tabel delta T. Untuk mencarinya kita dapat melihat dari rumus yang tertera di sini, di mana untuk mencari estimasi kapan periode wellbore storage berakhir, kita dapat melakukan pertama, diperoleh sebaran waktu dimulai dari 0 hingga 100 jam, kemudian membuat log delta P terhadap delta T, dan tentukan nilai wellbore storage-nya yang merupakan titik terakhir yang menyentuh garis lurus. Dalam hal ini nilai wellbore storage diperoleh pada titik 7,58578, sedangkan nilai IARF atau infinite acting radial flow dimulai dari titik di atas 7,58578, di mana IARF terjadi saat adanya perubahan fase transisi menuju bagian yang melandai atau datar dan terlihat pada grafik di atas, bermula dari posisi di bawah, kemudian naik dan konstan berada di posisi mendatar di atas titik 7,58578. Selanjutnya, untuk menentukan nilai permeabilitasnya, langkah pertama yaitu menentukan nilai slope dengan menentukan nilai PWF1 dan PWF2, di mana angka ini diperoleh dari membuat strike line yang saling bersinggungan antara waktu 1 jam dan waktu 10 jam. Sehingga kita dapat menarik garis ke bagian kiri sumbu Y untuk mendapatkan nilai PWF1 dan PWF2 sebesar 938 PSI dan 928 PSI. Untuk menentukan slope-nya, kita dapat melihat rumusnya dan kita masukkan nilai PWF yang sudah didapatkan serta log T-nya yang sudah didapatkan, sehingga didapatkan nilai M sebesar minus 10
dan nilai permeability-nya sebesar 1807,918131 milidarcy. Dan selanjutnya untuk mencari nilai skin factor sudah tertera rumusnya dan diperoleh hasil skin factor sebesar minus 1.036.477,98. Dapat dilihat dari hasil skin yang bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, sehingga sumur tersebut berada dalam kondisi stimulated atau memiliki peningkatan performa setelah dilakukan acidizing atau hydraulic fracturing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.